Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Zona Edukasi. Kali ini kita akan membahas rangkuman materi ilmu pengetahuan sosial yang sudah kurikulum Merdeka kelas 7 bab 1 bagian 1 tentang keberadaan diri dan keluarga. Teman-teman, simak ya materinya agar teman-teman paham dan teman-teman bisa mengerjakan ulangan atau ujian. Yang pertama yakni materi pengertian. Secara bahasa, kata sejarah berasal dari kata syajarah yang bermakna pohon. Silsilah keluarga digambarkan seperti pohon yang terus tumbuh dan berkembang melalui lintasan waktu serta berbagai peristiwa. Peristiwa masa lalu tersebut dapat diamati pada masa sekarang melalui jejak-jejaknya, baik kebiasaan, norma, dan benda peninggalan untuk dijadikan pedoman hidup di masa kini. Jadi ini ya teman-teman, makna sejarah dalam ilmu pengetahuan sosial. Teman-teman hafalkan ya, biar nanti kalau teman-teman disuruh menyebutkan pengertian saat ujian, teman-teman bisa menjawab soal tersebut. Sejarah itu ditulis untuk mengenang kejadian-kejadian masa lalu yang penting dan yang bisa diambil kesimpulannya di masa kini. Yang kedua yakni tentang makna sebuah keluarga dalam kehidupan. Keluarga adalah salah satu lingkup masyarakat terkecil dalam kehidupan. Keluarga pasti terdiri dari orang tua, anak, kakak, adik, saudara, dan anggota-anggota keluarga lainnya. Yuk kita kenal apa sih itu keluarga. Keluarga memiliki arti yang mendalam dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang fungsi serta perannya bagi individu. Yang pertama yakni tempat bersandar paling nyaman, tempat di mana kita bisa selalu bersandar, percaya, dan beristirahat sejenak saat menghadapi rutinitas atau menghadapi suatu masalah hidup. Keluarga adalah tempat paling nyaman untuk bercerita. Kedua, keluarga merupakan motivator terbaik, menjadi pihak yang pertama kali menghibur, memberi solusi, dan mendorong kita untuk bangkit dari kesedihan atau kegagalan. Yang ketiga, ada tempat penerimaan yang tulus. Keluarga selalu menerima kondisi kita apa adanya, mendengarkan keluh kesah, serta mendukung agar kita menjadi lebih baik. Keluarga itu selalu mendukung apa yang kita inginkan agar bisa tercapai dan bisa terpenuhi. Selanjutnya ada tempat belajar paling pertama. Lingkungan pertama tempat kita belajar berbicara, berjalan, dan mengenal hal-hal baru. Orang tua bertindak sebagai guru pertama. Yang selanjutnya yakni menuntun kita dalam mengambil suatu keputusan. Tempat berdiskusi dan memberikan pertimbangan atau sudut pandang terbaik ketika kita merasa ragu dalam mengambil suatu keputusan. Selanjutnya nih ada keluarga merupakan cerminan diri. Adanya ikatan emosional dan interaksi yang intens membuat anggota keluarga seringkali memiliki kemiripan karakter, penampilan, hingga cerminan diri. Ada juga keluarga memberikan ketenangan, memberikan rasa tenang dan dukungan emosional dalam segala hal, termasuk saat menjalankan aktivitas sehari-hari. Peran selanjutnya yakni keluarga merupakan penasihat andalan, menjadi penasihat terbaik yang memberikan arahan dan nasihat sesuai dengan kepribadian serta kebutuhan kita. Yang kesembilan ada keluarga sebagai tempat berlindung, tempat yang selalu terbuka untuk pulang dan memberikan rasa aman serta kenyamanan dalam kondisi sedih, senang, maupun kecewa. Yang terakhir ada keluarga adalah harta paling berharga, harta yang tak ternilai, yang selalu mendukung, mencintai, dan menghargai diri kita seutuhnya. Teman-teman, itulah ya sedikit atau rincian-rincian dari
peran keluarga di dalam kehidupan kita. Teman-teman, hafalkan ya. Siapa tahu nanti disuruh menyebutkan peran-peran keluarga. Yang selanjutnya yakni materi tentang silsilah keluarga. Sebuah keluarga pasti punya asal-usul atau silsilah. Sebuah keluarga tidak akan terbentuk dan tidak akan menyatu tanpa adanya suatu silsilah dalam keluarga. Yuk kita bahas materi tentang silsilah keluarga. Keluarga adalah salah satu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu kesatuan unit atau masyarakat terkecil. Biasanya dihubungkan oleh ikatan darah, perkawinan, atau ikatan lainnya. Definisi silsilah keluarga: sebuah bagan atau catatan yang berisi asal-usul suatu keluarga yang menggambarkan hubungan keluarga hingga beberapa generasi. Jadi, penting ya teman-teman kita buat mengetahui silsilah keluarga kita, karena kita pasti punya banyak saudara dan saudara itu didapat dari silsilah keluarga. Membangun silaturahmi itu juga penting, tapi silaturahmi tidak dapat dibangun tanpa adanya silsilah keluarga. Selanjutnya yakni fungsi dari silsilah. Silsilah ini berfungsi untuk membantu manusia untuk mengenal siapa saja keluarganya. Yaps, itu seperti yang aku sebut tadi ya teman-teman. Keluarga digunakan untuk mengetahui siapa saja yang ada hubungan darah dengan dirinya, serta mengetahui kerabat-kerabat sebelum maupun setelah generasinya. Silsilah itu penting ya bagi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermanfaat untuk menjaga keeratan hubungan kekerabatan. Jadi, penting ya bagi teman-teman untuk mengetahui silsilah dari teman-teman sendiri. Teman-teman punya kakak dari mana, punya kakek dari mana, itu penting ya teman-teman agar hubungan kekerabatan tetap akur, satu, dan tidak terpecah belah. Sekian rangkuman materi ilmu pengetahuan sosial kelas 7 bab 1 bagian 1. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Dan semoga teman-teman yang mau ujian atau mau belajar diberikan kemudahan dan diberikan nilai yang sempurna. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe ya. Bye-bye teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.